Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Larsati Sumadi Putri, mahasiswi BKI semester 4 reguler siang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan sistem pengajaran. Konsep dasar pengajaran adalah sekelompok prinsip pendekatan dan strategi yang digunakan oleh seorang pengajar atau pendidik dalam membimbing proses belajar mengajar. Tujuan dari pengajaran adalah memfasilitasi pembelajaran dan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran yang diajarkan. Berikut ini beberapa konsep dasar pengajaran yang penting. Yang pertama yaitu pemahaman tentang peserta didik. Pengajar harus memahami karakteristik dan kebutuhan siswa mereka. Setiap siswa memiliki gaya belajar, tingkat pemahaman, dan minat yang berbeda-beda. Dengan memahami peserta didik, pengajar dapat menyesuaikan pendekatan pengajaran mereka agar lebih efektif. Yang kedua yaitu tujuan pembelajaran. Sebelum memulai pengajaran, penting untuk menetapkan tujuan yang jelas dan spesifik. Tujuan pembelajaran harus dapat diukur dan dapat membimbing siswa untuk mencapai pemahaman tertentu atau keterampilan setelah proses pembelajaran selesai. Yang ketiga yaitu interaksi dan komunikasi. Komunikasi yang efektif antara pengajar dan siswa sangat penting dalam pengajaran. Pengajar harus memastikan bahwa pesan yang disampaikan mudah dipahami oleh siswa, dan mereka juga harus mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses belajar. Yang terakhir yaitu penggunaan media dan teknologi. Integrasi media dan teknologi dalam pengajaran dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Pengajar dapat menggunakan multimedia, presentasi visual, video, atau alat bantu belajar lainnya untuk mendukung proses pengajaran. Landasan kurikulum di sekolah adalah dasar atau fondasi yang menjadi pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan kurikulum di suatu institusi pendidikan seperti sekolah. Landasan kurikulum mencakup prinsip-prinsip filosofi, panduan, dan tujuan pendidikan yang menjadi dasar dalam penyusun rencana pembelajaran dan aktivitas pendidikan di sekolah. Beberapa landasan kurikulum yang umumnya diterapkan di banyak negara termasuk yang pertama, landasan filsafat pendidikan, yaitu menjelaskan tentang pandangan dan filosofi dasar mengenai tujuan pendidikan, nilai-nilai yang ingin dikembangkan dalam peserta didik dan pendekatan yang digunakan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, landasan psikologi pendidikan itu mendasari pemahaman tentang perkembangan dan kebutuhan psikologis peserta didik, serta prinsip-prinsip pembelajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan mereka. Yang ketiga, itu landasan sosiologis pendidikan, menekankan pentingnya konteks sosial dan budaya dalam pendidikan, serta bagaimana sekolah berinteraksi dengan masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Yang terakhir yaitu landasan hukum pendidikan, merujuk pada aturan dan peraturan hukum yang mengatur pendidikan termasuk hak dan kewajiban peserta didik, guru, dan lembaga pendidikan. Desain kompetensi dan tujuan pembelajaran merupakan langkah kritis dalam merencanakan proses pembelajaran yang efektif. Kompetensi merujuk pada keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang diharapkan siswa dapat dicapai setelah menyelesaikan pembelajaran. Sedangkan tujuan pembelajaran adalah pernyataan konkret tentang apa yang diharapkan siswa dipelajari dan capai pada akhir pembelajaran. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.